Dia merem terus. Terus dia nangis. Pak, saya buta, Pak. Hah? Buta? Iya, saya buta. Saya nggak ngeliat apa. Oh gitu. Berarti gimana nih? Kita mau naik tujuannya apa? Ya tantangin kalau emang mau ketemu. Serius nih. Ternyata kita bertiga serius. Ya udah. Tujuan kita naik gunung saat itu Gunung Gede, Mbak. Tujuannya memang jelek. Ke atas mau nantangin penghuni gunung. Halo teman-temannya Furi, ya. Malam ini kita kedatangan tamu yang spesial dari tim Jelajah Malam, yaitu Bang Arfi, ya Bang ya. Apa kabar? Alhamdulillah baik, Mbak Puri. Iya. Nah karena sekarang ini tamu kita tamu yang biasa naik gunung, jadi kita bahasanya nggak formal-formal, nggak mamih-mamihan ya. Biasanya kan mami spirit dolls gitu ya. Kita akan lebih mengupas tentang pengalaman horor apa yang pernah dialami oleh tim Jelajah Malam. Ya. Tetapi sebelumnya jangan lupa like, subscribe, share, dan juga komen di YouTube channelnya Jelajah Malam dan juga YouTube channel Mami Furi karena ini baru banget subscribernya. Biar nambah ya Bang ya. Amin. Amin. Oke. Sebelumnya Furi mau nanya nih, Jelajah Malam ini kenapa dikasih nama Jelajah Malam? Karena saya terutama saya suka dari dulu naik gunung itu pastinya malam. Oh iya. Karena saat malam itu banyak hal yang nggak bisa kita temuin di siang-siang. Misalnya contohnya binatangnya dan lain-lainnya. Jadi akhirnya kita jelajah malam. Kalau siang tuh nggak serem. Oh siang nggak serem? Siang tuh nggak serem-sereman malam. Oh gitu ya. Berarti jelajah malam tidurnya pagi? Tidurnya pagi. Oh. Kita tidur pagi, bangun siang, sorenya menjelang malam kita jalan lagi. Gitu ceritanya. Seru juga ya ini bisa jadi teman Mas Brewok. Nah terus kalau timnya sendiri ada berapa orang? Kita tim cuma ada 3 orang. Saya, kameramen, sama editor cuma bertiga cukup. Karena kita masih channel kecil, Mbak. Hah? Iya, kita masih baru channel kecil, jadi belum perlu yang terlalu gimana gitu. 3 orang cukup. Iya. Tapi kan ke gunung. Ke gunung itu kita cukup ya kadang cuma berdua. Naik gunung berdua udah. Kadang-kadang di sana kita bisa ketemu sama ranger, misalnya rangernya itu mau bantu ya udah, kalau enggak, dan kita pun nggak kayak Mbak nih, Mbak kan udah keren nih pakai kamera segala macam, kita cuma pakai handphone, Mbak. Alah, suka kayak gitu ya. Tapi kan subscribernya udah banyak, udah keren. Yang penting kan tayangannya menarik. Amin ya Allah. Amin. Iya bagus. Nah, nih bicara tentang naik gunung cuman berdua bertiga. Tapi kalau saya lihat sih sebenarnya pas pulang bawanya gerombolan tuh. Ya banyak berarti bawa temen. Kalau saya sih sebenarnya di sana ya bener-bener nggak banyak orang, Mbak. Cuma bener-bener berdua bertiga. Orang yang nggak kelihatan. Oh, maksudnya. kalau itu saya nggak peka. Nggak Mungkin. peka. Tapi di tim ini saya bertiga nih. Jadi yang paling nggak peka saya. Tapi kadang kameramen memang ngeluh pulang pegel lah, badannya punggungnya panas. Ya itu wajar biasalah. Namanya kita di alam tempat mereka gitu. Betul. Oke, sekarang silahkan diceritain nih sama teman-teman karena kan pasti banyak yang penasaran dan pengen naik gunung juga. Pemula juga mungkin ada gitu ya. Pengalamannya seperti apa? Silahkan diceritain. Oke. Jadi gini bro, gua tuh sebenarnya pendaki ya, bisa dibilang pendaki yang dari dulu saya nggak percaya Mbak dengan hal-hal seperti itu, karena saya naik mau gunung gede mau gunung apapun itu dulu nggak pernah tuh saya ngalamin hal-hal yang seperti diceritakan di YouTube di konten-konten itu, sampai akhirnya tahun 2019 saya bertiga itu memutuskan yuk kita iseng yuk. Kita kan dulu saya suka nonton channelnya pendakian misalnya kayak Arya Sena dan lain-lain itu yang channel horor bro. Akhirnya kita ngeliat, bener nggak sih seperti ini? Gue pendaki aja kok nggak pernah ngalamin gini gitu. Jadi di diri gue tuh kayak ada skeptis gitu. Apa iya? Tapi ada salah satu tim ngomong, karena lu kan nggak nantangin. Oh gitu. Berarti gimana nih? Kita mau naik tujuannya apa? Ya tantangin kalau emang mau ketemu. Serius nih. Ternyata kita bertiga serius. Ya udah. Tujuan kita naik gunung saat itu Gunung Gede, Mbak. Tujuannya memang jelek. Ke atas mau nantangin penghuni gunung. Waduh. Itu tahun 2019? 2019. Itu sebuah hal konyol dan bodoh bro ya. Jangan pernah diikutin, jangan pernah ditiru karena ini berbahaya. Karena kita menantang mereka Mbak di situ. Ini gue cerita dari awal ya. Rumah gue di Cinere waktu itu. Akhirnya kita oke nih. Seperti biasa kan gue Jelajah Malam, kita senangnya malam. Kita berangkat dari sana itu sore lah Mbak. Kita berangkat jam 3 dengan asumsi kita sampai di perjalanan tuh malam.
Kita dari Jakarta bertiga naik motor sampai sana, kita berangkat jam 3. Di perjalanan semua fine-fine aja, baik-baik aja, nggak ada yang gimana, semuanya fun. Dan satu lagi di antara 3 orang ini yang berpengalaman naik gunung hanya saya sendiri. Yang berdua ini pure beginner, nggak pernah naik, jadi mereka nggak punya pengalaman apapun. Jadi bisa dibilang mereka tuh mengandalkan semuanya, baik skill, baik pengetahuan itu dari saya gitu. Dan di sini kuncinya saya, kalau saya nggak bisa bawa mereka, berantakan gitu. Ya udah, kita naik nih, naik nggak ada apa-apa sampai di situ ada namanya pos pertama itu pos Telaga Biru di Gunung Gede. Nah itu memang terkenal horor, tapi ya udah biasa aja. Sampailah kita maghrib. Maghrib itu di pos Batu Kukus. Di Batu Kukus itu kita istirahat nih Mbak nih. Kita lagi istirahat. Ngobrol lah seperti biasa. Anggaplah satu saya sebut nama sih Kiki sama Faisal. Nah, si Kiki saya tanya, "Ki, capek nggak lu Ki? First timer gimana rasanya?" "Wah, seru Pak, gini. Dia manggil saya Pak karena dia maaf kerja bantu di rumah saya gitu. Ya udah akhirnya sampai di situ si Faisal, "Gimana Sal di sini?" "Capek Bang, tapi seru." "Oke, masih konsekuen nggak sama tujuan utama kita?" "Maksudnya, kan kita mau nantangin." "Gas terus," kata dia. Oh, jadi itu pas maghrib, Mbak. Jadi kalau etika kita sebagai seorang mendaki, di saat kita maghrib itu pasti berhenti. Karena ya maaf ya, percaya atau nggak percaya, itu adalah gerbang di mana alam mereka dan alam kita tuh akan bergesekan. Maghrib, jadi kita wajib berhenti di situ. Di situ akhirnya dengan konyolnya, karena tujuan kita mau ketemu mereka dan membuktikan, saya tantangin Mbak di situ. Ya maaf ya agak kasar. "Woi Mbak, penunggu Gunung Gede yang paling serem, keluar lu, gue tungguin di sini." Iya, kayak jagoan gue ya. Kayak jagoan gue asli. Nah, itu nggak ada rasa takut sama Nah, sekali. itu saya mau bilang, habis saya ngomong itu Mbak, tek, di hati tuh kayak kita melakukan sesuatu yang salah dan kita tahu nih, tek, aduh ngapain sih gue gitu. Iya. Tapi satu lagi agak gengsi juga depan anak yang baru ini kan gue anaknya. Untung kakak dilalap harimaunya Gunung Gede gitu, bukan harimau beneran, harimau ininya. Terus? Ya udah, habis itu di situ mulai tuh, karena memang kita lagi istirahat, kan abis saya teriak itu kita nggak langsung jalan dong, masih maghrib. Kita target 6.15 atau 6.20 baru kita jalan. Itu saya iseng Mbak, itu saya ngerekam dengan tujuan memang kita orangnya usil. Apa sih yang bisa kita tangkap nih di saat maghrib gitu. Nah, tiba-tiba si Faisal sama si Kiki berdua teriak, "Astagfirullahaladzim!" gitu. Saya kaget, "Kenapa Ki?" Pak, "Kenapa Sal?" "Bang, ada yang dari bawah." Jadi itu kan depan pos kan ada jurang, itu jadi mereka melihat dari bawah tuh ada sesuatu yang besar, itu naik zigzag dari pohon-pohon. Bek. Nah itu mereka berdua teriak, terus habis mereka teriak itu pucat. Udah, karena saya ingat di sini saya patokannya, kalau saya panik mereka hancur nih. Udah, lu tenang aja, itu tandanya tantangan kita diterima. Itu lu kan yang nantangin, masa lu dijawab tantangan lu pada takut? "Oh iya Bang, tampangnya iya, tapi saya tahu mukanya pucat Mbak. Saya tahu ini mentalnya udah berkena nih." Tapi dalam hati saya cuma ngomong, udah deh nih, udah kelewatan, emang gua nggak mau nantangin lagi. Dalam hati udah gitu Mbak. Tapi masih diterusin naik. Terusin. Nah kita jalan lagi, itu sampai satu pos kalau nggak salah, Rawadenok, Rawadenok 2. Kita duduk Mbak. Oke, break lagi, udah jalan setengah jam, break lagi, istirahat dulu, kita ngerokok sebat dulu. Baru duduk begini, saya, Kiki, Faisal. Kiki ini yang saya bilang pembantu saya ini tiba-tiba ngomong, Pak, kenapa Ki? Kenapa? Enggak Pak, nggak apa-apa. Nah saya diem, karena saat itu kita nggak nyalain lampu satu pun, semuanya masih gelap total. Tapi lama-lama yang namanya mata kan adaptasi, dan itu masih belum jauh dari maghrib, artinya masih ada kebiru-biruan tuh masih kelihatan gitu. Nah di saat itu saya sambil bakar rokok, saya diem, ini apa ya? Ini apaan gitu saya liatin. Itu trekking pole Mbak, jadi yang buat saya naik gunung tuh tongkatnya. Tongkat saya itu lagi di dalam shelter, itu lagi melayang Mbak, muter. Saya ngeliatin dulu. Tapi jujur di situ saya nggak takut, tapi saya takjub. Gila, bisa terbang lagi ini trekking pole gua. Terus saya ngeliat ke Ki, lo ngeliat apaan Ki? Enggak Pak, saya nggak tahu apa-apa. Ya maaf, saya kasar. Itu trekking pole terbang kan? Iya Pak, itu jatuh Mbak. Dak di bawah. Di situ Kiki, Faisal mukanya saya liatin pucat. Nih tantangan kita diterima. Lu siap kan? Ini udah nggak mungkin mundur, kita di tengah gunung. Jangan cengeng loh. Iya Pak, siap. Ya udah. Dan gue merinding.
Kita duduk dulu di situ. Itu Mbak, saya udah berpikir udah jelek nih, udah. Ini gue bawa 2 orang beginner dan mereka mentalnya udah kena, jangan sampai malam terjadi apa-apa nih. Ya udah, saya memutuskan malam ini nggak melanjutkan perjalanan dengan pertimbangan tadi. Ini bisa ada apa-apa tengah jalan karena kita udah penghuni sini nih udah respon ke kita. Dia udah nunjukin eksistensinya gitu. Tapi belum minta maaf tuh. Nggak minta maaf. Nggak mau. Karena takut berhenti gitu kan. Oke. Akhirnya setelah itu masuk jam 10:30 kita mulai istirahat. Udah kita break dulu di sini, kita lanjutin pas menjelang pagi deh. Ya udah. Saya tidur di sebelah kiri, si Faisal di tengah, Kiki di pojok. Yang pertama itu yang digangguin adalah Faisal. Pas saya lagi tidur gitu, Faisal lagi tidur Mbak, itu kakinya diseret. Jauh seretnya? Nggak jauh, ibaratnya ya paling setengah meter. Tapi keseret, dia teriak, habis dia teriak, bang, kita bangun semua, kaget. Kenapa? Gue diseret. Udah tenang, udah baca, santai dulu. Udah, kita udah digangguin tuh. Kita malam ini total pasti digangguin. Udah baca, jangan, yang penting mental lu jangan jatuh. Ya udah bang, ya. Nggak lama kemudian lanjut tidur lagi. Saya emang nggak mau tidur Mbak, saya menungguin sampai ini anak pules. Karena saya tahu nih pasti akan ada lagi. Saya tungguin. Nggak lama kemudian si Kiki nangis. Astagfirullah Pak, astagfirullah. Kenapa Ki? Pala saya dikeplakin. Dikeplakin di mana? Tangannya gede banget Pak. Ini pala saya segede gini tangannya. Itu nangis si Kikinya. Saya dikeplakin Pak. Udah jangan histeris. Tenang. Ini kita udah nantangin. Ini hukum sebab akibat nih. Lu udah nantangin, jangan cengeng. Kita terima nih kayak gini nih. Ya udah, saya tenangin mereka berdua. Ya udah, saya udah bertekad saya nggak mau tidur. Saya mau jagain anak 2. Ya udah, diem. Udah, saya dengerin kan jam 1:30 si Kiki udah mulai ngorok, si Faisal dulu ada suaranya. Gak lama kemudian saya dengar suara ngaji Mbak. Ngaji di situ saya dengar, suara ngaji. Dan begonya saya begini kan mikirnya, ini kalau yang ngaji berarti jin muslim, berarti dia baik ya. Dan saya nggak takut. Kira gue ini kalau ngaji kan namanya ngaji. Udah saya tunggu lama-lama, kok ini ngaji nggak berhenti Mbak. Udah 15 menit nggak berhenti. Gila, ini kan lama-lama di mana sih? Saya ambil senter, saya bangun, saya senter ke dahan-dahan di atas kan. Yang saya bayangin ini jin lagi duduk sambil ngaji gitu. Wah, nggak ada. Tahu nggak? Pas saya nyorot ke bawah situ, ada pendaki lagi jongkok, megang handphone, dia baca ayat kursi. Jadi kita tuh di situ kan tidur bertiga Mbak, semuanya pakai sleeping bag, kan muka doang kelihatan. Kita begini tuh kayak pocong, tau nggak? Dia nyangkain kita itu pocong. Jadi dia di bawah tuh ngaji. Tapi itu beneran orang? Orang, itu pendaki. Dan itu lucu banget Mbak. Itu pendaki ngapain? Loh dia ngaji. Kan saya gini-giniin, ngajinya makin kenceng. Gue disangkain setan bro. Itu ngajinya makin kenceng. Abis ngajinya makin kenceng, kan aduh apa ya? Ya udah, gue ambil handphone gue giniin kan, gue nyalain. Dia baru, wah orang bang. Iya, mana ada setan lucu gitu. Datang dia sambil dengan tampang bersungut-sungut. Kirain setan bang. itu lucu banget tuh. Akhirnya dari situ udah tuh selesai, udah kita ketawa tuh Mbak, udah ketawa lagi, udah santai, udah kita tidur ya, pagi kita jalan lagi nih. Udah mulai tuh jam 1:30 Mbak, itu semua sudah tidur. Saya mulai mendengar apa ya, bisa dibilang kalau Mbak pernah dengar itu suara kucing minum gitu. Oh iya. Suara kucing minum. Dan kalau dari suaranya ini saya apa ya, bisa dibilang ini bukan, saya tahu suara kucing minum, saya tahu suara babi minum. Kalau babi datang pasti suara langkahnya kedengeran. Kalau kucing mungkin kedengeran, tapi ini dari suara lidahnya, ini kucingnya kucing besar. Dan di pikiran saya saat itu, saya nggak pikiran setan sama sekali. Jujur, saya pikiran saat itu ini macan tutul atau macan kumbang, karena memang masih banyak di sana. Dan jujur aja saat itu saya keringet dingin langsung. Saya pikir, waduh, macan. Saya ambil tangan ke dalam keril, saya bawa golok di situ. Kepegang kepalanya, saya udah tenang nih. Saya tenang duduk. Saya liatin macannya di mana nih, nggak kelihatan. Saya ngeliatin, nggak ada apa-apa. Ya udah, saya tenang dulu. Tiba-tiba lagi begini, suara Mbak, teng. Loh, mana ada macan main beginian ya? Ini apaan sih? Kayak suara besi Mbak, baru teng. Saya liatin, nggak. Ini 2 tidur. Saya nengok ke atas Mbak. Itu kalau kita pendaki kan kita masa pakai nesting Mbak.
nesting sama ada kompor yang kecil gitu. Ini nesting saya, kompor saya, dan peralatan kayak sendok itu sedang berputar di atas ini, di atas apa tuh namanya, shelter, kan shelter batu, itu berputar, dan terkadang mereka tabrakan. Teng, gitu. Saya ngeliatin begini mbak, ngeliatin bengong. Ini lebih dari yang tadi sore. Ini bener-bener barang-barang kita keangkat semua di situ. Saya ngeliatin bengong. Saya pikir cuma saya ngeliatin sendiri kan. Wah udah pada tidur nih anak-anak. Ternyata ini anak si Faisal juga ngeliat, nggak cuma saya. Oh. Dia giniin saya, gituin saya. Wah bangun, lo ngeliat? Iya, jadi gitu. Ngeliat kita. Jadi yang tidur cuma Kiki. Ya udah. Tapi jujur mbak, saat itu di kita nggak ada rasa takut ya. Kita ngeliatin ini kok bisa begini ya. Ternyata makhluk itu bisa melakukan ini ya. Nah, jadi lebih ketakjub. Gitu. Lebih ketakjub. Takut sih enggak, bukannya belagu sih, karena emang nggak serem sih mbak ya. Cuma maksudnya kok bisa barang diangkat gitu. Tapi di saat itu akhirnya semua bubar karena apa? Si Kiki bangun, yang tadi yang nangis itu dia bangun. Karena sore berisik kan tang-teng dia bangun. Dia kaget langsung. Wah apaan tuh? Kepala Faisal diinjok langsung lari, dan itu berbarengan dia panik semuanya jatuh lagi mbak. Prang. Itu malam itu artinya kita udah bener-bener ini kita bangun semua, kita briefing lagi. Ini udah jam 2, kita masih diginiin. Udah deh, jangan ada yang tidur ya, tanggung nih, ntar pasti ada kejadian lagi. Saling ini aja, saling nguatin, saling ingetin ya udah. Kita nungguin. Ini pasti ada, kita nunggu, saya juga udah megang golok nungguin jam 3:30, 4:30, 4:30. Kita tidur, Pak. Nggak ada yang sadar, bangun jam 9. Habis kayak gitu tapi selamat. Itu malam itu selamat. Ya terakhir gangguan itu ternyata mbak. Di malam itu ya, terakhir digangguan di malam itu. Akhirnya dari situ paginya kita lanjutin perjalanan sampai ada namanya shelter Kandang Badak mbak. Kandang Badak itu ibaratnya udah 3/4-nya ke puncak. Nah di Kandang Badak ini kita karena jalannya santai, kita sampai sana maghrib. Tujuan saya apa? Dari Kandang Badak ke puncak paling telat 2,5 jam. Kalau kita jalan biasa 2 jam. Nah yaudah kita mandi, sholat. Isa kita jalan nih, ya udah Isa jalan ya. Oke, semangat semuanya, mental udah siap. Saya lihatnya mental udah pada bangkit lagi kan. Ya udah bang, jalan berangkat. Oke, kita jalan lagi. Start Isa sampai jam 10, kita ngecamp di puncak. Kalau nggak ada tempat kita turun ke Gunung Putri. Ya udah siap, tos dulu jalan. Ya udah kita jalan. Jalan nih mbak. Dan di perjalanan itu ada yang kalau namanya pendakian, ada yang namanya ini mbak, sweeper. Sweeper itu di belakang. Jadi saya itu orang yang paling belakang, jadi memastikan nggak ada yang ketinggalan. Dan biasanya itu yang paling senior. Karena apa? Posisi kita pendakian malam paling belakang itu yang mentalnya benar-benar paling diuji mbak. Itu yang paling belakang karena di saat kita samping itu udah nggak ada apa-apa, sedangkan center kita nyorot ke mereka masih fine gitu, masih kalau kita kan yang di belakang. Ya udah saya mulai jalan. Saya hafal betul karena saya naik Gunung Gede bisa dibilang nggak sekali 2 kali, belasan kali. Saya sudah hafal dari trek dari Kandang Badak ke atas itu udah langsung trek terjal. Enak lah kasarnya, udah bisa kadang dengkul ketemu dagu gitu, udah bener-bener yang nggak enak. Nah di situ mereka berdua di depan, saya jalan, ya udah start jalan tak di saat jalan kok ini jalannya kok nggak ekstrim. Saya masih positif thinking, oh mungkin masih di depan kali, udah setengah jam kok nggak ekstrim. Dan itu makin lama makin aneh mbak, jalan itu harusnya menanjak, ini nggak, jalannya lurus berkelok-kelok dan landai. Dan saya ngerasa kok ini gue nggak kenal jalan ini di mana. Dan di situ mbak, maaf, nggak ada angin, nggak ada suara binatang hutan, nggak ada suara apapun. Jadi kita kayak di ruang hampa udara. Dan mereka berdua ini mereka nggak pernah tahu jalan itu, jadi mereka masih fun, ketawa berdua, bercanda mulu. Yang tahu kan saya di belakang, saya keringet dingin. Ini gue di mana ya? Tapi sih nggak mungkin menularkan ketakutan ini sama mereka gitu. Jadi saya jalan mbak, harus jam 9, belum ketemu tanjakan, jam 10, jam 11, jam 12. Nah mereka mulai bertanya dong, karena saya janji jam 10 nyampe. Bang, maaf, ini kok kita nggak nyampe ya? Enggak, kita jalan yang satu agak muter, padahal cuma ada satu jalan. Kita santai aja, ntar jalan lagi. Ya udah, nggak lama kemudian, masih sunyi. Bang, apaan? Ada suara bang, suara apa? Coba dengerin bang. Dari jurang, ada yang minta tolong mbak. Perempuan. Dan saya tahu itu begituan. Begituan aja udah paham. Mereka juga dari geng ngomong ke saya, mereka juga paham kalau ini makhluk halus yang teriak. Ini perempuan teriak, tolong dari jurang. Nah karena saya juga udah paham dan mereka mental udah kena, saya giniin, saya bercandain.
Iya lu tungguin situ, ntar gue balik gue jemput. Ya elah, bawel banget kayak mama. Bercanda lu tawa lagi, wah gila lu bang, lu gitu lu bercandain. Gila mau gimana? Masa lu mau, mana ada perempuan di jurang atau gitu. Udah mulai tenang lagi tuh mbak, tapi saya udah, ini gue di mana? Antara dua, gue tersesat atau gue masuk dimensi lain nih. Karena jalannya itu bukan jalan yang normal mbak, ini jalan landai. Harusnya saya terjal ke atas. Dan akhirnya di jam 1:30 si Kiki melihat itu ada sosok di batu. Di batu itu ada, Pak, lihat Pak di batu Pak, sih sampai jatuh gitu kan. Apaan? Itu Pak di batu, apaan? Saya sorot, nggak ada apa-apaan Ki. Pak, macan. Sampai bentar, macan Pak di situ. Macan apaan Ki? Nggak ada macan di sini. Kalau macan tadi di Rawadenok, ini di ketinggian vegetasi pendek begini udah ngomongin ada macan. Macan Pak, ada macan. Ki, lu halusinasi. Lu jangan bikin panik yang lain. Lu santai. Lu cuma kecapean. Saya coba untuk mereka positive thinking, kalau itu tuh halusinasi, ya udah tenang. Tapi saya udah berpikir ini udah nggak beres, nggak mungkin gue lanjutin bisa ada kejadian. Kita stop di sini, break, tidur seadanya, kita lanjut pas ada matahari. Itu saya benar-benar nggak kenal tempatnya mbak, benar-benar yang apa ya, yang namanya naik gunung gede itu, saya paham betul gitu. Ini saya di mana, ini semuanya gelap, pohonnya juga nggak saya kenal. Ini gue nggak tahu gue di mana. Akhirnya udah malam itu kita tidur mbak. Nggak bisa selonjor, boro-boro selonjor, itu di jalur pendakian. Itu situnya jurang, mbak. Kita tidur setengah duduk gini nih. Sampai nunggu pagi itu. Saya kenal mereka, kasihan banget, ya udah. Pas pagi-pagi bangun jam 7:30, itu puncak di situ. Di 50 meter dari kita puncak. Itu malam itu benar-benar total nggak ada apa-apaan. Jadi pas bangun, saya ngomong sama mereka, berarti semalam kita emang disasarin lah. Iya bang, udah bener semalam kita berhenti bang, kalau nggak kacau nih. Itulah kan kita nantangin. Iya. Bener kan lo, yakin kan? Oh gituan ada. Iya bang, udah mulai. Yaudah deh, yuk kita lanjut lagi. Nah, lanjut nih sampai di puncak. Ada puncak bayangan namanya mbak, Gunung Gede. Puncak bayangan tuh ada warung. Nah di warung itu ada beberapa perempuan yang lagi pada duduk. Ternyata warung apa? Beneran? Warung beneran. Oh. Ada warung beneran. Ada beberapa perempuan duduk di warung itu. Ternyata mereka sedang membahas apa yang dilihat Kiki. Mereka ketemu dan melihat juga macan itu yang dikasih Kiki. Si Kiki langsung gini sama saya, Pak, saya nggak bohongan Pak, ketemu macan. Iya Ki, bener lu nggak bohong. Iya Pak, bener Pak itu macan. Ini semuanya ngomongin itu mbak, ngomongin macan itu. Oh ya udah deh kalau gitu, naik lagi kita mbak ke puncak. Nah dari puncak itu kalau Gunung Gede jadi gini, ini puncak Gunung Gede, kita harus ke puncak. Nah turun di belakang sini itu Gunung Putri. Nah di Gunung Putri itu ada yang namanya Surya Kencana, alun-alun Surya Kencana. Iya. Nah mungkin kalau Mbak Jepra. Nah itulah dari dunia yang itu ya Mbak Jepra itu. Nah sampai di sana itu kita sudah menjelang apa ya, menjelang sore dan kondisinya itu mendung Mbak, mendung udah parah. Kita mau buka tenda di situ. Ternyata apa fatalnya, kita bawa tenda tapi nggak bawa frame bro. Frame-nya ketinggalan, lu bayangin. Pada saat ada insiden. Itu kan udah mau badai. Itu udah angin udah kenceng dan itu nggak ada frame dan dalam hati gue mati gue. Bawa 2 pemula, nggak ada frame pula. Ini pasti mungkin bisa badai. Yang di pikiran gue cuma Bapak, ini kan ada tenda lain nih. Ini kalau udah nggak kuat suhunya nih, gue ketok-ketok tenda lain, gue nitip 1 orang di sini, gue nitip 1 orang, gue sendiri masih bisa survive lah, gue ada makanan gue gitu. Yang penting ya 2 orang ini selamat mbak. Ya orang yang saya bawa ini kan nggak berpengalaman gitu. Akhirnya bener mbak, sore itu turun hujan, kita bikin bivak tuh pakai, ada saya dokumentasinya ada, kita bikin seadanya bivak pakai ini yang tenda, udah kita tidur. Tapi alhamdulillahnya malam itu kita nggak ngerasain dingin seperti kita dingin tidur di kemarin. Jadi biasa aja mbak. Ya udah kita ngobrol biasa, santai, udah deh, nggak ada apa-apa malamnya. Pas pagi, tenda lain nyamperin kita mbak, tenda lain nyamperin kita, ada gitu, bang, abang semalam nggak apa-apa di sini? Nggak apa-apa, kenapa? Bang, kita aja bang di dalam tenda bang, kita semua pada pelukan bang, pada nggak kuat. Kita ngeliat abang di luar nggak pakai tenda bang. Kita udah mau ini, kalau abang mau masuk tuh kemarin kita mau ngasih. Tapi jujur kan gue Teki, lu gimana semalam? Nggak apa-apa. Kita ngerasa kayak ada yang lindungin mbak. Hawanya kita tuh nggak dingin. Dan indikasinya apa? Pagi itu kita punya minyak goreng itu jadi blue band. Bener-bener jadi blue band. Artinya itu dingin banget. Dan kita malam itu nggak ngerasain sedingin itu. Jadi ya disitulah kita akhirnya ketemu 1 orang, kan tujuan kita memang waktu itu mau nyari gituan mbak. Kita ketemu 1 orang situlah asik kita tanya, Mas, di sini yang serem di mana sih gini-gini? Kalau mau serem jangan di sini. Di mana?
di camping ground Gunung Putri, namanya Bobojong. Bobojong itu apa? Ada camping ground mas, itu sudah ditinggalin karena nggak ada yang berani camping di sana. Dan belum lama, belum nyampe 2 minggu lalu, ada yang hilang di sana. Lu bayangin deh camping ground hilang, kan lucu. Nggak masuk akal ya kan? Di camping ground hilang. Ya udah dari situ, jadi akhirnya kita disaranin ke itu, Kak, ke Bobojong. Jadi di situ itu belum lama ada pendaki yang hilang di camping ground. Lu bayangin aja camping ground loh. Hilang dan nggak ketemu. Sampai hari ini. Dan itu buat kita tuh, wah, karena emang kita kan waktu itu ibaratnya belum ngerasa diganggu, tapi kayaknya belum sampai limitnya. Ngerti nggak? Masih punya sedikit nyali. Masih tengil. Masih tengil, ya. Ya udah, dari saat itu kita memutuskan untuk turun, dan di saat turun, nggak ada apa-apa. Alhamdulillah kita di Gunung Putri. Di bawah, saya ngobrol lagi sama mereka. Lu tau nggak cuy, kemarin, pas malam-malam, itu, kalau lu mau tahu, itu kita perjalanan harusnya cuma 2 jam. Itu kenapa bisa, dan mereka setengah kayak, masa sih bang? Ya, karena mereka nggak pernah punya pengalaman di situ. Jadi mereka kayaknya masih mikir, apa ininya saya aja gitu. Saya ngibul-ngibul lah, emang panjang. Gini aja bro, kita minggu depan, lu masih pada santai kan? Santai. Naik lagi berani nggak? Oh ayo, kata dia, minggu depan. Tapi kita naiknya sampai dari Kandang Badak ke atas tuh siang. Ya udah, singkatnya minggu depan kita berangkat lagi, ke sana. Sambil mau ke Bobojong tadi. Kita naik sampai Kandang Badak siang bang. Itu jam berapa? Kita sampai jam 2:30 saya inget. Bro, ini kemarin kita di sini. Kita sekarang pembuktian ya. Kita naik jam 2:30. Ini gue bilang sampai jam 5. Oke, start, salam dulu. Oke, tos dulu, jalan. Bener, kita sampai di atas tuh nggak nyampe 4:30, jam 4 lewat. Gue tanya sama berdua, jalannya sama nggak yang kemarin kita lewatin? Beda bang, ini ngap yang kemarin kita tuh. Wah, akhirnya di situ mereka percaya. Oh, ternyata memang kita dipanjangin. Jadi cerita-cerita yang di YouTube itu ternyata ada benarnya. Walaupun saya juga awalnya orang yang skeptis, Mbak. Saya nggak percaya, tapi memang ada gitu loh. Jadi kalau ada orang berbicara, wah gue naik gunung nggak pernah ngalamin gitu, ya mungkin itu lu. Orang lain beda gitu. Jangan suka mengeneralisir, lu nggak, semuanya itu bohong, nggak gitu juga gitu. Iya, betul. Yaudah dari situ di puncak itu kita ketemu sore, wah dengan bangganya mereka foto-foto segala macam udah. Kita ke pos yang atas lagi tuh. Dari situ kita nggak mau, kan pertama kita lintas ke Putri Mbak. Kita turunnya ini kita lewat Gunung Gede lagi niatnya. Tapi saat itu tenda kita tinggal di Kandang Badak supaya kita nggak berat naik muncak, kita turun ke tenda lagi, jadi nggak bawa tenda. Jadi kita ringan. Nah udah 7:30 kita mutusin, oke deh udah dingin banget nih cuy, turun yuk ke arah Kandang Badak lagi. Udah turunin ke arah Kandang Badak lagi. Sambil ngobrol-ngobrol, si Kiki ngomong sama saya gini, Pak, kepala saya rada sakit. Oh ya udah Ki, santai aja jalannya, jangan dipaksain. Kalau saya gini Mbak, saya naik gunung itu prinsip saya, kalaupun lu capek mau apa, lu mau istirahat mau nginep sampai besok nggak ada masalah. Kalau saya tuh nggak pernah ngejar puncak Mbak, saya menyesuaikan kekuatan masing-masing orang kan beda. Kasian kalau sampai dia ini nggak enak badan, kita paksa, kita ego kita buat, kan karena di atas gunung tuh ego kita yang akan kelihatan Mbak. Masing-masing anggota tim yang kelihatan sifat aslinya, yang egois, yang apa itu kelihatan semua di gunung Mbak, karena kita cuma capek, gitu ya. Di situ kita bisa ngeliat karakter orang, karena mungkin saya nggak mau namanya maksain anggota yang capek. Yaudah Ki, kalau capek sih masih kuat Pak, ya udah kita turun lagi Mbak. Turun nih 7:30 saat turun itu kita turun, namanya turun kita setengah lari. Kita bayangin aja kita naik terjal aja 2,5 jam Mbak. Turun harusnya paling 1 jam dong logikanya. Turun pas lagi turun lagi lari tiba-tiba Kiki berhenti. Kenapa Ki? Pak lihat kiri. Wah itu adalah tempat yang kemarin kita malam-malam bikin tenda darurat yang kita cuma duduk setengah jongkok. Itu ketemu lagi tempat situ lagi. Saya ngeliat itu langsung dalam hati saya cuma satu, perjalanan bakal panjang lagi. Lu mikir begitu Mbak? Saya cuma nih, Ki, aku ada, tinggal setengah botol Pak. Yaudah, irit-irit ya. Kita panjang nih boy. Asli Mbak, itu kita turun Mbak dari 7:30, jam 9, jam 10, setengah 11, jam 11 nggak nyampe lagi. Itu bener-bener ini kita ngeliatin jalur yang kemarin nih, kita lewat. Dan saya udah nggak memikirkan itu ada suara jangkrik kayak enggak, yang penting kita lari secepatnya gitu, mau turun. Sampai ada yang namanya di situ tanjakan yang paling serem, tanjakan setan. Karena apa? Di situ terjal sekali dan pinggirannya jurang. Tanjakan, kenapa dibikin tanjakan setan namanya? Itu banyak korban dulu. Jadi tanjakan yang paling ngeri lah kan, kita di situ turunnya pun harus pegangan bener-bener, kalau nggak bisa jatuh. Kita lagi pegangan itu tiba-tiba si Kiki ngomong lagi, Pak,
Saya istirahat Pak ya, saya capek. Oh iya Ki, santai aja Ki. Ya udah santai-santai. Duduk. Kita nggak ngejar apa-apa, kita nggak ngoyo apa-apa. Lu mau istirahat. Kalaupun lu nggak kuat, kita break tidur sampai pagi di sini nggak masalah. Yang penting lu sehat. Ya udah, Kiki duduk begini nih. Saya suruh yang satu lagi. Cuy, bikin air. Kita itu dulu. Air yang tadi tinggal dikit tuh, kita bikin kopi buat Kiki. Ngangetin perutnya lah. Nah, Kiki duduk begini. Kopi udah jadi Pak. Kopi udah jadi, saya pegang. Ki, kopi cuy. Dia masih begini Mbak. Ki, saya giniin Mbak, salah kayak manusia nih kalau kita dorong. Ada goyangnya dong. Ini saya kayak dorong batu karang. Nggak gerak. Nggak gerak. Wah, langsung saya udah paham. Ini nggak bener. Pegang kopinya. Saya cuma pikir satu Mbak. Saya tahu ini ada apa-apa. Saya cuma nggak mau dia lompat. Saya duduk pelan-pelan, saya deketin saya gini. Saya rangkul, saya giniin. Ki, itu Mbak, dia lagi begini. Terus gitu. Beneran Mbak, asli itu beneran kayak gitu. Jadi mau intinya jadi sesuatu lah, gue ngerti itu mau entah terenggiling, gue nggak tahu dah, intinya dia begitu. Bah, teman saya mau lari lompat, saya juga lompat megangin dia, nomprok saya gini. Ki nang lu Ki. Wah gitu. Waduh, mana itu kalau dia kesurupannya di trek biasa saya masih lebih tenang. Ini tanjakan setan Mbak, yang paling terjal di Gunung Gede gitu loh. Nanti saat ini setan tahu banget nyari spot nyurupin orang. Ini ngeri banget gue di sini. Saya pegangin terus. Saya coba baca bisa saya segala macam. Udah nggak bisa nggak. Teman saya udah baca lama-lama sih saya pengen masih ngamuk saya baca lama-lama dia ngomong gini, Pak, Ki, kenapa gimana Ki? Wah udah mulai komunikasi, artinya kesadarannya udah mulai ini. Wah lega deh. Gimana Ki? Dia merem terus dia nangis. Pak, saya buta Pak. Hah? Buta? Iya, saya buta, saya nggak ngeliat apa. Wah, pucat gue panik anjir. Ini anak seriusan lu buta Ki? Saya buta Pak, nggak bisa ngeliat apa-apa Pak. Alah, gue udah stres nih. Ini mau gimana nih? Itu jam berapa? Jam setengah 12. Dari turun tadi kita tuh belum nyampe dari bis Isa gitu. Akhirnya di situ Kiki tiba-tiba dia sambil ngomong, Pak, tapi saya ngelihat ada titik putih Pak. Yaudah, lu ikutin. Itu lu ikutin titik. Gue nggak ngerti. Yaudah, lu ikutin. Yaudah Pak, iya. Nggak lama kemudian saya udah tenangin, saya pegang gini. Tiba-tiba dia ngomong gini, Pak, kenapa Ki? Pak, denger nggak Pak? Apaan Ki? Lu jangan nakutin gue. Denger nggak Pak? Apaan gue nggak denger? Itu Pak dari sana. Dia sambil merem dari sana Pak. Dari sana jurang. Apaan? Pak, coba dengerin. Saya gara-gara dia nunjuk mulu, saya ikutan merem Mbak. Jadi saya merem gini, saya ngebayangin apaan sih? Celakanya saya juga denger Mbak. Tahu nggak? Itu dari jurang, tahu nggak jari gini nih. Bum. Itu Mbak. Karena saya merem, ikut-ikutan ngebayangin sama dia, jadi di imajinasi saya itu jadi visual. Iya. Jadi visual. Dan di visual saya itu adalah ada sosok besar banget. Itu yang ngeri banget Mbak. Itu kayak raksasa bertanduk dan itu jalan dari arah ujung sana dan makin lama makin dekat. Jujur Mbak, di saat itu saya jiper. Ngeper, gak suka per-pernya. Kan karena selama ini saya di gunung ini berpikiran, setan, misalnya di macam-macam, gue bawa pisau, selesai lah. Ini segede gini, gue lawannya gimana ya? Segede gini, ini gimana nih? Saya jiper Mbak, yang namanya orang takut Mbak, itu benar-benar saya rasain orang takut. Yang namanya takut tuh hawa dingin, datang, menekan kita, lama-lama kita tuh ngerasa kayak makin kecil, makin nusuk, makin kecil. Itu takut-takutnya takut Mbak. Ini apaan nih? Dan suaranya tuh makin kencang dan dibayang saya, ini makin deket nih. Aduh, tapi saya kayak bisa komunikasi sama si dia. Saya tahu maksudnya dia adalah bukan ke saya. Dia mau ngambil si Kiki, ngerti nggak? Dia nyamperin Kiki nih. Itu saya udah ketakutan. Si Kiki makin saya pegang nih, karena saya takut ntar Kiki dicomot sama dia ngerti? Terus saya pegangin gitu. Terus di hati saya kayak ini lucu nih Mbak. Jadi saya tuh di hati saya kayak ada dua saya ngomong. Yang satu ngomong gini, lu takut? Terus kayak Karen jawab, enggak, gue nggak takut. Ini lu lagi takut namanya. Gue nggak takut. Jadi ini saya ngedengerin ini dua Mbak. Jadi ini apaan sih? Jadi kayak ada dua saya berbicara gitu. Ini lu takut? Enggak, gue nggak takut. Ini lu sejak kapan jadi penakut? Sampai kasar. Gue nggak takut gitu. Itu Mbak di situ nggak tahu kenapa gara-gara perdebatan itu tuh jadi ada rasa amarah timbul di saya dan yang tadi saya ngerasa dingin kayak
terhimpit kecil, tiba-tiba dari titik api panas marah saya, tak di sini nih, tiba-tiba itu merambat, itu jadinya adrenalin, marah jadinya, jadi udah, jadi ya maaf sih, jadi saya sambil merem, apa ya, kayak panas ya di badan sekitar, nama kita emosi gimana sih, panas, kayak ngomong, dia jadi ngomong sama si malu gitu, lu sini jangan sendiri, yang rame sekalian, mati lu sendiri sini lu. Itu Mbak, dari saya ngomong itu, plak, hilang. Makhluknya Hilang. Begitu doang Mbak. Jadi itu tergantung gimana kitanya gitu. Karena saya bisa, gimana, kalau kita nggak bisa menguasai rasa takut, itu mungkin yang mengambil alih Mbak. Tapi di situ saya bisa menguasai rasa takut. Walaupun itu dengan cara amarah ya. Saya amarah saya itu Mbak, di saat saya marah itu, badan terasa panas, yang tadi tekanan dingin itu hilang semua. Dan saya balik udah jadi sombong balik kemudian, ya lu jangan macam jadi kayak gitu, dan itu hilang Mbak. Pang di situ Mbak, pelajaran berharga di gunung bro. Jadi rasa takut itu harus bisa lo kuasain, gimana pun caranya, gimana pun sugestinya. Kalaupun lo takut, dengan bisa kita sugesti dengan bawa pisau, kita berani bawa itulah. Jadi itu yang walaupun mungkin kelihatan sepele, tapi itu mensugesti kita untuk berani Mbak gitu. Iya. Dan itu si makhluk ini yang serem Mbak, itu bener-bener saya ngerasain di situ, pelajaran hidup saya. Ternyata gue bisa di saat mengatasi rasa takut itu, kita harus bisa bisa meluapkan sesuatu untuk bisa ngelawan balik gitu loh. Jangan terima gitu aja Mbak. Itu kalau gue nerima gitu aja, mungkin gue pun kesurupan gitu. Iya, karena gue udah bener-bener takut gitu, udah nggak bisa. Akhirnya dari situ selesai, itu hilang, Kiki langsung sadar. Artinya kita kayak di apa ya? Kayak bisa dibilang kayak masuk dimensinya mereka. Di saat aura kita menguat, mereka itu udah nggak bisa apa-apa sama kita. Itu sih yang saya rasain ya, logika begonya saya. Jadi selesai itu saya tantangin balik dan itu hilang. Ini Kiki sembuh. Udah, habis itu pun udah, Ki, gimana? Pak, udah alhamdulillah gini-gini. Ya udah minum dulu. Habis itu nggak tahu. Habis itu kita sampai. Jadi kita tuh udah bener kayak keluar dimensinya dia di saat aura kita menguat. Itu sih Mbak, kalau yang saya rasain ya. Jadi kalau mungkin saya saat itu masih ketakutan, saya mungkin masih panjang turunnya. Nah dari situ, ini lanjut ke yang si Bobojong ini ya, si kuburan. Jadi kuburan camping ground. Kita turun sih, alhamdulillah nggak ketemu apa-apa, fine aja. Itu pengalaman yang pas turun. Nah pas sampai di bawah itu, besoknya kita emang udah dikasih tahu sama orang situ, itu camping ground memang serem kalau ke situ. Kalau bisa pas masih terang, kita kesana emang nyari gara-gara kali Mbak ya. Tapi emang gitu kita nggak rencanain. Kita niatnya mau survei dulu. Karena kita udah capek, kita survei tempatnya seperti apa. Emang niatnya mau bikin konten. Kita mau bawa kamera, mau bawa tripod, mau segala macam. Kita mau nangkep kejadian apa yang ada di situ. Nah, masuklah kita sampai situ maghrib Mbak. Jadi Kiki ini orang yang penakut dan peka. Satu lagi namanya Aji. Aji ini orangnya peka, tapi dia bisa komunikasi. Dia lebih tajam lagi. Dan satu-satunya orang di situ yang nggak bisa komunikasi, yang nggak peka itu saya sendiri. Yang ibaratnya badak lah, mau apa-apa saya nggak bisa ngerasain. Udah kita jalan sampai sana tuh maghrib. Pas masuk camping groundnya, itu demi Allah Mbak ya, itu bukan kayak camping ground, bener-bener kayak pintu makam. Jadi kayak ada 2 tugu gitu, kayak makam, warnanya kuning pula gitu. Saya masuk, kok begini amat ya, hawa nggak enak, jujur saya nggak peka aja bisa ngerasa hawa nggak enak. Udah saya jalan bertiga, jalan kan langkah Mbak, gerak, saya ngerasa kok gue jalan sendirian ya. Saya ngeliatin, ini monyet tuh diem aja. Wih, ngapain lu? Iya pak, yaudah, ya yuk masuk. Ini dari versi saya ya, jadi saya masuk, hawanya memang nggak enak, tapi nggak tahu kenapa, saya pengen explore kayak gimana sih tempatnya, emang tempatnya serem banget. Di ujung sana tuh ada kamar mandi Mbak, kamar mandi di pojok. Saya nggak tahu kenapa pingin banget ke arah kamar mandi itu. Saya emang orang sompral kan, saya datang kamar mandi, saya tendang, duar, bau banget lagi segala macam. Udah saya biasa aja, ke tengah lagi, duduk, ngobrol bertiga. Ini camping groundnya bro, ini tempat yang dibilang serem. Nah, gue pribadi emang ngerasain nggak enak, tapi gue nggak tahu nih kalau lu berdua lu lebih peka. Si Kiki di situ udah muntah-muntah Mbak, gitu tuh. Kata si Aji, Ki tahan Ki. Emang kenapa Ji? Ada pusaran Pak. Pusaran apa? Kiki langsung ngomong, ditarik Pak, kesedot dari situ Pak, dari situ. Pusaran apa? Pusaran, pokoknya pusaran, nyedot kata dia gitu. Oh gitu. Terus gimana? Ini Kiki nggak kuat kayaknya Pak. Oh gitu. Ya udah slow aja deh, kita habisin rokok, langsung cabut. Yang penting kita udah tahu tempatnya, besok yang penting kita setting kamera di sini. Ya udah, mau keluar ceritanya. Keluar, Kiki paling depan, Aji di tengah, saya paling belakang. Dan jalannya mereka tuh udah jalan orang ketakutan masih udah. Saya ngomong,
lu berdua jangan takut, ada gua di sini, maksudnya gitu. Tapi saya ngomongnya gini, lu berdua jangan takut, ada gua di sini. Suaranya begitu, Mbak. Beneran, dan itu semuanya nengok. Saya ngomong aja, itu semuanya berhenti, pandang-pandangan, diem, begitu, jalan. kita jalan keluar, sampai keluar itu, sampailah ke warung arah pos base camp Gunung Putri, sampai warung situ, duduk lu sebentar, cuy, lu tadi denger apaan? Lu berubah tau? Iya, gue juga denger. Berarti bukan audisan. Itu suara siapa? Gue juga gak tahu. Itu seumur hidup gue gak pernah kayak gitu. Tuh, Pak, maaf nih kata Kiki, Bapak tahu nggak? Nih dari awal ya kita cerita di sini nih udah enak nih. Bapak masuk. Kenapa Pak? Kita di situ berdua diem. Kalau saya bisa ngelihat itu Pak kayak pasar Pak. Kayak orang nonton konser, isinya tuh makhluk gituan semua. Dan itu ratusan, penuh itu tempat. Dan itu semuanya ngeliatin kita begini Pak. Nah Bapak selonong boy aja. Kan gue nggak tahu ya, gue nggak bisa ngelihat. Makanya gue nggak takut, ya udah. Gue masuk dan kalau menurut si Aji, saya memang ngelihat Pak, tapi pikiran saya cuma satu. Bapak ini jangan-jangan alim ya? Kenapa alim? Bapak masuk nih, itu makhluk ngebuka Pak, kasih jalan. Biasanya kayak gitu tuh orang alim gitu. Gue udah tambang alim Mbak? Enggak, tadi. Makanya nggak mungkin. Nah itu dia Pak, nih belum selesai ceritanya. Saya ikutin Bapak kan masuk. Bapak masuk, mereka ini kebuka nih. Ini makhluk, jadi mereka ngasih jalan Mbak. Jadi saya jalan di tengah-tengah mereka. Nah saya kan ke arah tadi kamar mandi. Menurut Kiki dan si Aji di kamar mandi ini, jadi makhluk itu ibaratnya masih setara. Ada satu yang menonjol, ibaratnya kayak penguasanya lah di situ bahasanya. Kamar mandi, si makhluk ini tuh sedang menduduki si kamar mandi, begini. Singgasananya itu kamar mandi itu, tempat duduknya dia. Dan itu serem dan besar banget. Dan saya straight menuju ke sana dengan tentang-tenteng. Karena saya nggak lihat, saya nggak tahu Mbak. Kata Kiki abis itu, pas saya sambil nendang itu pokoknya, makanya mereka berhenti. Waduh si Bapak kenapa ya? Takutnya yang ini nyerang ke saya, katanya gitu, yang gede ini. Saya balik lagi, nggak lama kemudian, saya sambil manggil mereka, lu ngapain lu kan? Pas saya manggil mereka, itu si Kiki sama si Aji ngelihat ini makhluk tiba-tiba kayak dari santai, kayak kaget, takut, terbang, hilang, kabur. Si Kiki, kenapa nih? Kok dia pergi? Kan yang ngeliat mereka. Ternyata nggak lama kemudian dari belakangnya mereka tuh datang lagi, tuk. Itu yang ngikutin saya. Dan itu lebih serem dibanding yang duduk. Katanya. Karena saya sendiri seumur hidup nggak pernah berhubungan. Dan saya pertama kali interaksi dengan suaranya dia itu pasti di situ. Yang suara kemarin itu. Nah akhirnya dari situ, yang bener Ki, Pak itu sereman lagi Pak. Kata dia itu. Makanya saya pikir, kok ini yang di kamar mandi lari? Ternyata ada makhluk ini yang ngikutin saya. Ya, jadi mungkin dari awal kenapa mereka buka pintu, buka jalan, karena mungkin bukan saya yang lihat si makhluk yang ada di belakang. Itu saya sama sekali nggak tahu-tahuan Mbak gitu-gituan. Akhirnya pulang dari sana, kita adalah masih kerabat, ya orang bisa lah. Kita nanya, Om, kenapa nih Om? Saya jelasin situasinya si Kiki muntah-muntah. Dijelasin memang di situ ada portal. Dan portal itu, ya maaf bisa, kalau yang cocok buat mereka tarik itu bahaya, kata gitu. Bisa kayak semacam tumbal lah gitu Mbak. Akhirnya itu portal bisa pindah-pindah. Dan tapi di sekitar situ aja gitu katanya. Dan Kiki ini orang yang bisa dibilang sesuai kriteria mereka yang bisa untuk ditarik. Si Kiki ini karena dia mungkin lemah ya apa gimana, nggak ngerti. Kalau mau ke sana silahkan, tapi Kiki harus diikat pakai tali ini, tali ijuk Mbak. Tahu kan tali ijuk yang panjang itu tuh, yang jual di material tuh, pakai itu. Nah, kalau memang masih mau nekat, tapi kalau Kiki nggak diajak, kemungkinan saya nggak ketemu apa-apa karena Kiki ini pemancing mereka datang. Saya bawa dia beresiko, Kiki kenapa-napa, tapi kalau nggak ada Kiki mungkin saya nggak ketemu. Saya ambil resiko itu, Ki, lu berani? Siapa? Ya udah, akhirnya kita berangkat lagi Mbak ke sana. Berangkat udah niat Bro, gue bawa dupa, bawa segala macam, bawa menyan, bawa rokok. Iya, udah niat banget. Itu malam udah niat banget. Nah, kita sampai sana tuh udah jam 7:30. Sampai situ ternyata nggak seperti yang kita harapkan Mbak. Yang malam sebelumnya kan datang aja udah hawanya udah ngap, udah segala. Ini enggak, biasa angin semilir. Ya, kok begini? Udah males kali hantunya juga ngegangguin nih orang, agak kapok-kapok, datang lagi. Iya, jadi datang tuh udah agak lemes. Ya udahlah, udah kepalang tanggung, udah bawa, kita diriin tenda, kita bakar-bakar santai. Jam 9:30 saya telepon om saya. Om, gatot nih om nih, nggak kayak kemarin, nggak serem lagi.
Dia cuma tahu, hehe, kan belum jam 4 pagi, tungguin aja. Oke, pesannya jelas, artinya ini pasti akan ada, tinggal tunggu waktunya. Udah, itu Mbak, kita di situ duduk, santai, nggak ada apa-apa, biasa, semilir angin. Jam 12 tek, itu mulai gerimis. Gerimis, kan sepanjang kita situ dupa kita bakar tiga. Nah pas jam 12 gerimis itu dupa udah kayak ada orang nyedot Mbak. Saat si Aji kan yang paling peka. Pak, siapa? Ini udah mulai pada datang. Wah, gara-gara Aji ngomong itu, saya rada jiper juga Mbak. Waduh, iya nih, jangan-jangan nih. Ki, lu jangan jauh-jauh ya. Iya, Kiki sama saya Mbak. Dengan badannya tuh udah diikat pakai ini, diikat pakai ijuk tadi, diikat pakai ijuk. Si Aji udah ngomong gini, Pak, siap nih Pak ya, ini kayaknya nih lubangnya udah mulai kerasa lagi, lubang yang pusarannya itu. Itu nggak nyampe setengah jam, percaya Mbak. Itu si Kiki, ini tenda kan kita ada pasak. Bener-bener kesedot itu sampai pasak kita tuh pada keangkat Mbak. Jadi tenda kita tuh pasak pada lepas sampai kita hampir keguling. Gara-gara apa? Saya nahan Kiki, saya pegangin Kiki yang kesedot. Nah itu di situ sampai itu talinya putus. Itu bener-bener ini sih menurut saya udah ngerasa takut, bukan ketakutan apa, saya takut teman saya kenapa-napa gitu. Ini jangan sampai wah dosa banget kalau ini anak sampai kenapa-napa. Akhirnya si Kiki udah nangis Mbak, nangis. Nggak lama kemudian si Kiki duduk. Jadi gini ceritanya, Kiki ini adalah pembantu di rumah saya. Di belakang rumah saya ini ada kamar angker yang biasa kelihatan pocong. Tapi pocong biasa lah, saya jangan ambil pusing. Kita kasih nama pocong ini Mumun. Kan saya sering ngeledekin, Ki, lu sama Mumun udah ketemu Ki? Saya udah sering ketemu Pak, udah akrab. Saya pikir bercanda. Udah, saya nggak ambil pusing. Nah di situ, habis Kiki ditarik itu, Kiki duduk, masih shock kan dia. Shock duduk ini. Lu nggak apa-apa Ki? Gini doang. Ada Bang Muni tiba-tiba begini, wah, kenapa nih? Dia nangis, Mbak. Nangis segini nih. Wah, ini udah nggak beres ya. Saya tanya, kenapa lu Ki? Nangis. Dia ngomong, Mbak. Pak, ini saya, Pak. Saya siapa? Saya Mumun. Mumun ketawa. Kasihan amat Mumun. Itu kan Mumun kan nama yang saya kasih buat ngejulukin dia, ngerti gak? Dan dia tuh paham kok itu nama saya buat dia, ngerti gak? Iya. Jadi dia ini mungkin sama Kiki apa deket apa gimana ya, nggak ngerti. Deket. Dia datang ke sana untuk ngasih tahu saya. Si Mumun ini ngomong, di sini jahat Pak. Mereka mau jahat sama Kiki, tolongin Kiki Pak. Si Mumun ternyata baik banget sama Kiki. itu Bapak percaya nggak percaya Mbak, itu lucu banget tuh Mbak, itu lucu banget. Saya antara pengen ketawa tapi juga kasihan, tapi juga gimana ya, itu nangis. Jadi bisa ada ikatan batin antara ini pocong sama Kiki, mungkin karena tidur sekamar kali ya di belakangnya. Tidur sekamar jadi akhirnya jadi friend. Dan bisa-bisanya tuh dia datang ke situ untuk kasih tahu saya di situ pada jahat. Jadi kalau logika saya begini, saya ngeliatnya Mumun ini meresikokan dirinya untuk menolong Kiki loh. Dia bisa aja berarti disikat sama yang di sana gitu. Jadi saya terharu juga Mbak gitu. Gila nih si Mumun bener-bener care. Iya, udah bener care. Dan itu lucu. Abis itu ya udah, abis itu nggak lama kemudian Mumun pun itu sambil nangis tuh sambil kayak ceritanya kayak apa ya? Dia tuh kayak orang takut gitu. Ini pada jahat Pak, di sini sama Kiki sambil nangis. Tolong Pak, tolong Kiki, bawa pergi gitu. Dicabut, nggak lama kemudian dicabut. Saya udah mikir, wah gila Mumun aja sampai mau gitu. Artinya memang bener-bener Kiki ini dimauin di sini gitu. Akhirnya nggak lama kemudian mulailah Kikinya karena mungkin fisiknya udah lemah ya. Dia udah ambruk tuh, udah tepar ya. Udah biarin deh. Lebih baik dia tepar dibanding dia bangun kemasukan terus gitu. Saya biarin. Nah, tinggal si Aji nih. Aji kan sama kayak Kiki, peka dan dia bisa komunikasi. Nah, si Aji, karena kan si Aji ngomong, Pak, di sana ada, Pak, di sana lama-lama saya kesel. Ji, lu gini deh, lu bilangin tuh sama yang gak gangguin. Suruh pada datang kemari yang banyak. Gue udah empet nih, saya udah capek, udah segala macem. Kita mau ngambil gambar nggak dapet, akhirnya karena saya sumpah serapah mulu, nantangin mulu. Tiba-tiba si Aji kemasukan juga, tak. Masukannya apa? Dia jadi kan orang Jawa Barat, jadi dia dari Pajajaran lah intinya, intinya kayak gitu. Ini suaranya kakek-kakek, terus ngomong ke saya gini, jangan apa? Jangan sompral. Jangan sombong. Di nasihatnya seperti itu saya masih oke. Oh iya, enggak kita di sini nggak ini kok, nggak ganggu nggak sama. Iya Jang,
Tapi saran saya minta maaf ke sana. Di situ saya nggak terima. Maaf lah, maksudnya ngapain gue minta maaf sama Demit? Kan dia mau nyelakain gue, masa gue minta maaf? Saya marah, Mbak. Akhirnya itu si ya maaf nih, yang mungkin leluhurnya itu saya marahin, Mbak. Lu jangan didik cucu lu jadi penakut ya. Lu tuh dulu tuh kelas lu apa sih? Lu tuh cuma kacung ya. Itu saya kasar, Mbak. Karena saya nggak suka, maksudnya saya disuruh minta maaf sama hal-hal kayak gitu. Karena buat saya ini udah mau nyelakain teman gua, malah gue suruh minta maaf. Saya makin-makin, Mbak. Akhirnya si ininya cabut masuk gitu sih, leluhurnya si Aji itu. Leluhurnya si Aji. Akhirnya udah ya, saya ngomong sama Aji, udah Ji, gini nih, intinya si Kiki udah tidur, ini malam kita gagal, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak dapat gambar apapun. Yang jelas ini kita tadi tenda udah hampir kecabut gara-gara si Pusara nih. Sekarang Pusara ini masih ada nggak Ji? Udah redup Pak, ada, tapi udah lemah, nggak kayak tadi gitu kata dia. Ya udah tenang Ji, udah tenang ya, ini udah jam 2:30, lu istirahat, udah nggak bakal ada apa-apa insya Allah. Ini yang lemah cuma Kikinya udah aman. Ya udah, saya tidur lah Pak, Mbak. Saya tidur tuh, intinya Om kan bilang sebelum jam 4, ini kan belum jam 4, artinya mau ada sesuatu. Iya. Saya tidur, saya bangun jam 7, jepret, udah terang. Saya bangun, saya ngeliat si Aji sama Kiki. Si Aji ngeliat saya langsung ngomong gini, tidurnya pulas Pak ya? Iya. Gila lu udah pernah masak? Terus senyum-senyum. Pak, semalam mimpi apaan? Enggak mimpi apaan. Pak, tahu nggak Pak? Langsung pada duduk sama saya, Pak Sila. Nih Pak, jam Bapak tidur, itu Pak tenda diorak-orak Pak. Kita bangun Bapak nggak bangun-bangun, kita udah stres. Itu Pak, ya ampun Pak, yang datang Pak udah, wah dari mana-mana udah dikasih tenda. Saya udah mau kencing kan Aji. Tapi nggak lama kemudian Bapak lagi tidur. Langsung gini kan. Intinya saya ngomong ke mereka, lu jangan pada macem-macem, jangan pada ganggu atau gua sikat gitu. Abis itu hening kata gitu. Itu kalau Bapak nggak ngomong gitu, itu masih ada Pak. Itu selesai jam 4 pas sesuai dengan kata Om saya. Jam 4 itu. Ya itu. Jadi itu jadi tante ya, saya mikirnya itu memang berarti ada sesuatu yang mungkin saya nggak seumur hidup nggak pernah rasain itu, nggak pernah tahu itu siapa dan bagaimana, tapi saat saya di sana itu kayak aktif. Ya. Jadi teman-teman ya, ceritanya Bang Arfi ini seru banget. Apalagi Kak Furi kan salah satu orang yang memang takut ke gunung ya, nggak berani ke gunung nih Bang, karena udah pasti banyak. Tapi yang paling menarik adalah kenapa dengan begitu sompralnya ya, kalau kata orang Sunda mah ngomong sembarangan gitu ya di area gunung, tapi tetap selamat. Jadi pada saat Kak Furi lihat, memang beliau ini dijaga oleh Raden Surya Kencana, atau lebih dikenalnya sebagai Mbah Jepra, karena masih salah satu keturunan dari beliau. Nah, Bang Arfi sendiri ada keturunan darah Sunda? Saya mah gado-gado. Betawinya banyak, ada Jawa Baratnya juga ada, jadi gado-gado deh udah. Tapi ada darah Sundanya ya? Pasti ada. Jadi dari yang Kak Furi lihat, sosok Mbah Raden Surya Kencana memang bilang bahwa ini teh cucu Simkuring anu Bantongor. Ini teh salah satu cucu saya yang agak bandel. Bangor gitu. Jadi kalau Bangor di atas level Bangor itu Bantongor gitu. Oh gitu. Itu udah di atas level Bangor tuh. Oke. Iya, makanya kenapa ngomong sembarangan tetap selamat. Terus ada yang tadi Abang cerita di tenda orang lain kedinginan, kalian enggak. Iya. Karena dilindungi oleh sosok Mbah Jepra. Jadi kalau buat kalian nih yang pengen membuktikan atau pengen melakukan hal-hal yang dilakukan sama Bang Arfi, jangan sembarangan karena belum tentu kalian memiliki keturunan ataupun hodam-hodam yang memang bisa menjaga kalian gitu. Jadi sebaiknya sih jangan diikutin, jangan waktu nonton YouTube-nya Kak Furi nggak apa-apa tuh yang namanya Bang Arfi selamat bisa cerita. Nah jangan kayak gitu. Don't try this at home. Jangan, don't try pokoknya mah. Nah jadi benar berarti kata Mbah Jepra ya. Kalau cucunya yang satu ini memang Bantongornya dalam artian dia pengen banget explore, pengen merasakan, pengen memiliki pengalaman seperti orang-orang. Dan meskipun sudah dikasih banyak sekali pembuktian, tapi itu kayaknya nggak cukup untuk menyiutkan nyali. Tapi ternyata di balik sosok ini
ya ada Mbah Jepra, makanya selamat gitu. Gitu ya. Udah datang ke makamnya Mbah? Tahu juga enggak. Nah, datang deh. Gitu. Nanti kamu bakalan ngerasain sesuatu. Biasanya kalau orang ada hubungannya, ada connecting, pasti akan merasakan sesuatu. Kalau yang terdekat di sini ada di Kebun Raya. Di Kebun Raya Bogor ada makam Mbah Jepra atau Raden Surya Kencana. Di situ ada makam keramat dari Ibu Ratu Galuh Mangku Alam yang merupakan istri keduanya Prabu Siliwangi, plus ada makam Mbah Jepra di atasnya. Oh, yang makam dalam, iya. Betul, yang ada 4 makam. Iya, tahu. Oh, itu. Iya, jadi sosok Maung, sosok Macan itu adalah abdi-abdinya beliau, gitu. Makanya kamu masih bisa selamat, kalau orang lain belum tentu bisa selamat, kayak gitu. Itu juga capek kayaknya mbahnya ngejagain ya. Iya, jadi alhamdulillah ternyata kalau ditelusuri memang masih ada kaitannya, jadi masih diselamatkan, dan mbahnya juga pasti seneng ya, dalam artian kayak, nah dengan adanya obrolan, pertemuan kita kayak begini, itu juga bisa memberikan apa ya, sedikit ilmu lah buat orang-orang yang mungkin sekarang masih penasaran, anak-anak muda yang pengen tahu gitu, dan mungkin Bang Arfi juga yang sama sekali nggak kenal sama leluhur, coba nanti ditelusuri. Betul, saya sama sekali nggak tahu-tahuan gitu-gitu kan. Iya, jadi Mbah Jepra ini merupakan anak dari Raden Haji Arya Wiratanu Datar yang ada di Cikundul. Nah, jadi Mbah Jepra ini juga masih ada darah Bantennya juga. Nah, gitu. Jadi silahkan ditelusuri, pasti ujung-ujungnya bakalan nyambung. Kelihatan ya kayak gitu-gitu ya? Kelihatan. Dan dari penampilannya kan emang dari belakang ini ya, kalau tadi saya lihat Bang Arfi datang, saya nanya sama teman saya Maung yang di depan, itu Maung saha, Maung eta gitu. Itu harimau siapa? Harimau ini. Jadi di belakang kepalanya dia ada harimau. Makanya saya dari tadi dia ngomongin macan, tapi dia nggak sadar bahwa di belakang dirinya dia ada macan. Coba deh bisa ditanyain sama orang-orang yang ini. Jadi kenapa dia nggak kesurupan? Kenapa dia nggak sensitif? Karena hodamnya dia gede. Biasanya semakin besar hodam, semakin tipis kita bisa merasakan mereka. Karena kan hodam itu untuk mengatasi benturan-benturan. Kayak perisai deh ya? Betul, kayak gitu. Jadi sebelah sini nih, jadi kalau orang lihat kamu dari depan mungkin mukanya kayak Bang Arfi, tapi kalau dari belakang ya kayak ada Maung aja gitu. Nah itu Mbak, saya mau nanya satu lagi, yang tadi kejadian yang si Kiki ini kesurupan di Tanjakan Setan itu, yang saya dengar itu berdebat siapa ya? Itu saya ngedenger, ini saya nih, ini ada dua debat di sini nih, kiri sama kanan, dan saya ngedengerin itu. Dan itu seumur umur saya juga nggak pernah ngedenger itu. Ya, itu siapa hodam. itu? Itu hodam. Hodamnya muncul karena tahu bahwa kamu orangnya emosional, gampang panas, gitu. Jadi kalau semakin dilarang akan semakin diiniin. Iya. Jadi betul. makanya auranya, energinya menjadi kuat. Karena kalau lemah kan mungkin nggak selamat gitu. Kayak gitu. Itu berarti dua hodam atau yang satu saya satu hodam kayak gitu? Satu kamu, satunya hodam. Oh. Kayak gitu. Jadi artinya dalam situasi terjepit kita bisa berbicara dengan hodam kita. Biasanya kalau orang pengen bisa berbicara dengan hodamnya, itu harus melakukan puasa terlebih dahulu, seperti puasa mutih gitu. Misalnya ngasih tahu nih keinginannya, harapannya atau apa, ini berarti udah dalam situasi yang benar-benar udah diambang batas. Tanpa mutih kamu udah takut beneran, itu berarti. Iya, beneran sehingga takut. si hodamnya keluar sengaja untuk bikin memancing nyali kamu kuat lagi, kayak gitu. Iya sih, dan itu peristiwa yang menurut saya luar biasa. Jadi di situ saya belajar juga. Jadi dari sisi saya secara positifnya saya menganggap, oh semua itu ternyata gimana saya mengendalikan rasa itu. Rasa takut itu saya bisa manage gitu. Kalau saya nggak bisa manage, berantakan saya di situ. Betul, ya itunya betul. Tapi tetap harus jaga omongan juga. Ya udah nggak lagi-lagi Mbak kayak gitu. Itu kan masih ada mbahnya ternyata. Makanya untung milihnya Gunung Gede ya. Iya. Coba kalau milihnya yang lain kan, aduh. Nah setelah peristiwa itu
Kemudian apa yang terjadi? Yang sampai tadi terakhir di camping ground ya, paginya sih udah oke. Oh iya, satu lagi, ntar saya kirim fotonya. Kiki itu di dompetnya dia ada ini Mbak, dapat kayak kertas tua, ada tulisannya apa ya? Kayak tulisan, bukan tulisan Arab sih, tapi tulisan Jawa, dan itu tadinya nggak ada. Kiki kayak dikasih itu. Nah katanya itu sih, kata yang kita tanya itu kayak apa ya? Kayak kartu pas lah, lo dari bukan dianggap orang lain si Kikinya dikasih itu. Jadi setelah itu sih kita udah nggak ada gangguan apapun lagi, kita pulang, dan hikmahnya yang bisa kita ambil memang hal-hal seperti itu ada. Jadi di saat buat terutama yang pada nonton yang pendaki ya, jadi di saat lu melakukan pendakian dan lu nggak ngalamin itu, jangan pernah skeptis dengan kisah orang lain, karena orang lain itu yang dia alamin belum tentu lu pernah bisa ngalamin, dan sekali lu ngalamin mungkin juga akan lebih parah. Jadi jangan pernah menghina cerita orang, apapun itu kita saling hargain aja. Yang jelas gunung itu terlalu luas untuk kita simpulkan dengan versi sendiri gitu. Iya. Gitu aja sih Mbak. Alhamdulillah akhirnya ya dari situ kita sudah meyakini bahwa sesuatu itu ada, dan kita mulai start di jelajah malam. Gitu ceritanya. Iya, berarti itu udah hampir 5 tahun ya? Iya, jadi enggak gini, itu 2019, jadi waktu itu editor kita meninggal. Kenapa? Meninggal sakit COVID. Dia kena COVID, meninggal, baru mulai lagi 6 bulan yang lalu. Kita baru start 6 bulan yang lalu nih Mbak nih, baru sampai sekarang. Oh jadi vakum dulu? Vakum, bener-bener vakum 5 tahun. Gitu ceritanya Mbak. Oke, mudah-mudahan makin sukses dan bisa menginspirasi banyak orang ya. Jangan lupa datengin tuh, kan udah di-spill makamnya. Bajepra. Iya, Bajepra ya. Sekaligus bisa tanya mungkin sama orang-orang yang paham, orang-orang yang mengerti, orang spiritual. Iya. Apakah sosok tersebut Bajepra dan lain sebagainya. Gitu. Oke teman-teman, itu tadi obrolan yang seru banget malam ini bareng tim Jelajah Malam ya. Untuk kalian yang memiliki pengalaman horor atau cerita yang agak sedikit menakutkan dan tidak terlupakan juga bisa share di kolom komentar. Mohon maaf apabila ada kekurangan. See you on the next episode. Bye-bye. Kasih Bang. Dah.